Hal ini disampaikan Rektor Universitas Dianuswantoro Semarang, Profesor Edi Nursasongko, saat menjadi pembicara dalam seminar model pembelajaran inovatif menuju Udinus berjaya dan berkarakter bersama Guru Besar IPB Profesor Ila Saila Jumat siang di ruang seminar Gedung I Udinus. Dalam seminar yang diikuti para dosen muda di lingkungan Udinus tersebut, Rektor Udinus mengingatkan akan pentingnya kecerdasan kolektif untuk menuju Udinus maju dan berkembang. Menurutnya, kecerdasan kolektif ini sudah dicontohkan bangsa Indonesia yang dulunya miskin dan terbelakang, kini menjadi negara maju dan berkembang. Untuk itulah, ia berharap sivitas akademika di Udinus, khususnya dosen, mampu menerapkannya di lingkungan kampus Udinus, khususnya dalam hal pembelajaran, sehingga Udinus akan semakin maju dan berkembang menjadi universitas pilihan masyarakat. Secara prinsip, tadi saya mengatakan kecerdasan kolektif untuk kemajuan Universitas Dianuswantoro dan untuk Indonesia. Tadi saya memberikan contoh bahwa Indonesia tahun 1945 itu kondisinya cuma dua, miskin dan terbelakang. Miskin artinya penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke penghasilannya di bawah $2. Terbelakang artinya yang bisa baca tulis waktu itu kurang dari 20%. Kita bisa bayangin dengan kondisi semacam itu. Tapi Indonesia luar biasa, berani mengadakan proklamasi kemerdekaan secepat-cepatnya. Dan sekarang setelah 78 tahun Indonesia merdeka, luar biasa hasil capaiannya. Ada 3 juta sekolahan dari SD, SMP, SMA, 50 juta murid, sekian juta guru tersebar, kemudian universitas juga, apa aja belajar di Indonesia bisa di sini. Kemudian tingkat ekonominya juga maju pesat. Sekarang Indonesia tidak bisa disebut miskin lagi karena sudah menjadi negara maju. Buktinya sekarang menjadi ketua G20, dan kita bisa lihat jalan di mana-mana macet, artinya orang bisa beli mobil, bisa beli motor. Mobil di Indonesia setahun 2 juta unit, motor 7 juta, orang berhaji sampai 30 tahun. Sekarang itu luar biasa. Dari mana asal modal awal-awalnya? Itulah yang disebut kecerdasan kolektif. Itu kita harapkan para dosen jangan mengeluh karena kita adakan kecerdasan kolektif semacam itu. Insya Allah Udinus bisa niru Indonesia dan Udinus bisa berkibar seperti halnya Indonesia. Sementara itu, Profesor Ila Saila dalam paparannya mengajak kepada para dosen di lingkungan Udinus untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif dan adaptif, supaya pembelajaran lebih mudah dipahami para mahasiswanya. Selain itu, menurutnya dalam pembelajaran, dosen juga harus dapat menyisipkan soft skill agar siswa tidak sekedar pintar saja, namun juga mempunyai budi pekerti, sikap, dan perilaku yang baik. Baik, kompetensi dosen utamanya dan pastinya gitu ya, menguasai ilmu yang harus diajarkan kepada mahasiswa. Dan ilmu itu tidak statis, sekarang ini terus-menerus berubah. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan adaptif, mau untuk mengubah dirinya, menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang di sana melalui penelitian-penelitian yang nantinya dikerjakan oleh dosen itu dan akhirnya bermanfaat untuk banyak orang dan juga untuk mahasiswa, dan memperbaiki komunikasi dengan mahasiswa, karena sekarang mahasiswa lebih berfokus kepada individunya, padahal di kehidupan bermasyarakat mereka harus ada engagement dengan masyarakat itu sendiri ya. Dan oleh karena itu, bagaimana caranya mengajarkan soft skills yang diinsertkan ke dalam sebuah mata kuliah. Dan itu memerlukan kreativitas bagi dosen agar tidak membebani SKS, tetapi dari pertemuan ke pertemuan dia harus mensinergikan antara soft skill dan hard skills. Udinus sendiri saat ini menjadi perguruan tinggi yang mengalami kemajuan pesat dengan segudang prestasi dan telah terakreditasi unggul atau akreditasi tertinggi di Indonesia. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan.